Ada satu hal yang mungkin tidak ingin diakui oleh banyak orang. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikanmu, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba cara lain. Bukan karena mereka membencimu, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka gelisah. Mungkin saja mereka tidak nyaman dengan fakta bahwa kamu tidak bisa mereka kontrol. Lalu, mereka akan mencoba hal-hal lain, mulai dari berpura-pura menjadi korban, menyebarkan kebohongan, hingga menantang kepercayaan dirimu. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang tidak bisa mereka kendalikan. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang mereka. Sejak dulu, manusia selalu punya kecenderungan untuk mengontrol satu sama lain. Dalam kelompok, dalam hubungan, bahkan dalam pertemanan. Mereka ingin memastikan kamu tetap sesuai dengan standar mereka. Tapi ada satu masalah. Saat kamu mulai menyadari bahwa kamu punya kendali penuh atas hidupmu sendiri, itulah saat di mana mereka mulai kehilangan kuasa atasmu. Dan ketika itu terjadi, mereka akan melakukan sesuatu, bukan membiarkanmu pergi begitu saja. Bisa jadi mereka mulai menguji kesabaranmu. Bisa jadi mereka mulai menyebarkan cerita yang tidak benar. Atau mereka mulai mencoba menanamkan keraguan dalam dirimu. Kenapa? Karena mereka tahu, satu-satunya cara untuk bisa tetap memiliki kontrol atasmu adalah dengan membuatmu ragu terhadap dirimu sendiri. Sekarang mari kita hadapi kenyataan ini bersama. Kenali polanya dan bersiaplah menghadapi dunia yang tidak selalu ingin melihatmu bebas. Karena semakin kamu tidak bisa dikendalikan, semakin mereka akan mencoba sesuatu yang lain. Jadi pastikan untuk menonton hingga akhir, karena ini adalah realitas yang harus kamu sadari sejak sekarang. Poin pertama, mereka berpura-pura menjadi korban. Ada satu hal yang tidak semua orang sadari. Saat seseorang tidak bisa mengendalikanmu, mereka tidak serta-merta berhenti. Mereka hanya akan mengganti strategi. Dan salah satu cara paling halus, namun paling efektif, adalah berpura-pura menjadi korban. Orang seperti ini tidak akan datang kepadamu dengan kekuatan. Mereka tidak akan menghadapimu secara langsung. Sebaliknya, mereka akan berperan sebagai pihak yang tersakiti, membangun narasi bahwa kamulah yang telah merugikan mereka. Padahal, satu-satunya kesalahanmu hanyalah tidak lagi mengikuti aturan yang mereka buat. Mereka akan mengeluhkan betapa sikapmu telah berubah. Bagaimana kamu kini berbeda? Bagaimana kamu tidak lagi seperti dulu? Dan lebih buruknya lagi, mereka akan memastikan orang-orang di sekitarmu juga mendengar keluhan mereka. Mereka tidak ingin menghadapimu. Mereka ingin orang lain melakukannya untuk mereka. Kenapa bisa begitu? Sebab, memainkan peran sebagai korban adalah salah satu bentuk manipulasi sosial yang paling tua. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk berpihak pada mereka yang tampak lemah. Itu sebabnya orang yang menangis seringkali lebih dipercayai dibanding mereka yang tetap tenang. Tidak semua yang berpura-pura menjadi korban melakukannya dengan niat buruk. Beberapa orang bahkan tidak sadar bahwa mereka melakukan ini. Bisa jadi karena ketakutan, bisa juga karena mereka tidak tahu cara lain untuk mempertahankan kontrol. Namun, hasilnya tetap sama. Ketika mereka menyebarkan cerita bahwa kamulah yang telah berubah, yang menjadi tidak peduli, atau yang menyakiti mereka, mereka sebenarnya hanya ingin satu hal. Mereka ingin orang-orang melihatmu sebagai pihak yang salah. Dan ini adalah bagian yang menarik. Seringkali, semakin dewasa seseorang, semakin sulit baginya untuk secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya pada seseorang. Jadi, mereka tidak akan mengatakan, "Aku ingin menjatuhkanmu." Sebaliknya, mereka akan berkata, "Aku tidak tahu kenapa dia jadi seperti itu. Aku sudah berusaha baik padanya, tapi dia malah berubah." Mereka akan menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang telah memberikan segalanya, hanya untuk disakiti pada akhirnya. Dan jika kamu tidak cukup sadar, kamu bisa jatuh ke dalam perangkap ini. Kamu bisa mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu bisa mulai bertanya, apakah benar aku sudah berubah?
Atau mungkin aku memang terlalu egois? Dan disitulah mereka menang. Mereka tidak perlu membentakmu, tidak perlu memaksamu. Mereka hanya perlu membuatmu merasa bersalah. Dan dengan begitu, kamu kembali ke dalam kendali mereka. Tapi ada satu hal yang bisa membuat mereka kehilangan kuasanya. Ketika kamu melihat pola ini dengan jelas, ketika kamu sadar bahwa kamu tidak melakukan kesalahan hanya karena kamu memilih jalanmu sendiri, ketika kamu paham bahwa seseorang yang benar-benar peduli tidak akan menggunakan rasa bersalah sebagai senjata, kamu akan mulai melihat sesuatu dengan lebih jernih. Mungkin saja selama ini mereka tidak benar-benar peduli padamu. Mungkin yang mereka pedulikan adalah cara mereka bisa tetap mengendalikanmu. Tentu saja, ini bukan berarti setiap orang yang merasa tersakiti selalu berpura-pura menjadi korban. Ada orang yang memang benar-benar disakiti, dan mereka memiliki hak untuk merasakan emosi mereka. Namun, ada perbedaan besar antara seseorang yang benar-benar terluka dan seseorang yang menggunakan peran korban sebagai alat untuk mendapatkan simpati atau kontrol. Dan biasanya, kamu bisa mengenali perbedaannya dengan satu hal. Mereka yang benar-benar tersakiti tidak akan memanipulasi. Mereka yang benar-benar tersakiti akan berusaha untuk memahami, bukan menyalahkan. Jadi ketika kamu menemukan seseorang yang terus-menerus memainkan peran korban tanpa pernah mau bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bisa jadi mereka bukanlah korban. Mereka hanya ingin memastikan kamu tetap dalam kendali mereka. Dan sekarang, kamu punya pilihan. Apakah kamu akan membiarkan rasa bersalah menjadi alat yang mereka gunakan untuk mengikatmu? Atau kamu akan berdiri tegak, menyadari permainan ini, dan melanjutkan hidupmu dengan keyakinan bahwa kamu tidak berutang apapun kepada seseorang yang hanya ingin mengendalikanmu? Mereka yang benar-benar peduli tidak akan memaksamu untuk tetap sama. Dan mereka yang hanya peduli pada kendali mereka atasmu, akan selalu mencoba membuatmu merasa bersalah karena berubah. Seperti yang kita bahas di awal, ketika seseorang tidak bisa mengendalikanmu, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka hanya akan mengganti strategi. Dan ini adalah salah satunya. Sekarang pertanyaannya, apa langkah selanjutnya yang akan mereka ambil? Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kedua, mereka mencoba memanipulasi Anda. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas dirimu. Beberapa akan mencoba memahami, tapi sebagian besar, mereka akan mencari cara lain. Jika berpura-pura menjadi korban tidak berhasil, strategi berikutnya adalah manipulasi. Mereka tahu, menghadapi seseorang secara langsung tidak akan membuat mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi mereka akan mencari celah, sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menekanmu. Mungkin rasa bersalah, mungkin ketakutan, mungkin keinginanmu untuk tetap menjaga hubungan baik. Dan inilah yang membuat manipulasi menjadi lebih berbahaya. Ketika seseorang mengendalikannya dengan baik, kamu tidak akan sadar bahwa kamu sedang dimanipulasi. Kamu mungkin berpikir bahwa keputusan yang kamu buat adalah keputusanmu sendiri, padahal sebenarnya ada seseorang yang secara halus telah mengarahkanmu ke arah yang mereka inginkan. Saya melakukan ini semua untukmu. Sebuah kalimat yang terdengar tulus, tetapi sebenarnya adalah senjata. Kalimat itu mengikatmu, membuatmu merasa berutang, membuatmu berpikir, jika kamu tidak membalas kebaikan itu, kamu adalah orang yang jahat. Tapi coba pikirkan, apakah benar seseorang yang melakukan sesuatu dengan tulus akan mengungkitnya sebagai alasan agar kamu melakukan sesuatu untuk mereka? Atau bisa jadi mereka tahu bahwa dengan memainkan rasa bersalahmu, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Manipulasi bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang menggunakan ketakutan. Kalau kamu nggak ikut, nanti kamu bakal nyesel. Ada yang menggunakan tanggung jawab. Kita kan keluarga, kamu nggak boleh nolak. Ada yang menggunakan rasa bersalah. Kamu berubah ya, dulu kamu nggak gini. Dan anehnya, semakin sering seseorang menggunakan manipulasi, semakin mereka merasa berhak untuk melakukannya. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu sulit dikendalikan,
semakin mereka akan mencoba berbagai cara untuk membuatmu tetap berada dalam pengaruh mereka. Tapi ada satu hal yang bisa menghentikannya: kesadaran. Kebanyakan orang terjebak dalam manipulasi bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi. Kamu perlu mulai bertanya, apakah keputusan yang kamu buat benar-benar karena kamu menginginkannya? Atau ada seseorang di belakang layar yang membuatmu merasa seolah-olah kamu tidak punya pilihan lain? Jika kamu mulai menyadari pola ini, maka kamu sudah satu langkah lebih maju. Kamu tidak perlu berdebat, tidak perlu mencoba menjelaskan, karena saat seseorang menyadari bahwa manipulasi mereka tidak lagi bekerja, mereka akan kehilangan minat. Mereka akan mencoba sekali lagi, mungkin 2 kali, tapi jika mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan, mereka akan mencari target lain. Dan itulah titik di mana kamu akhirnya bebas. Kamu tidak bisa mengontrol apakah seseorang akan mencoba memanipulasimu atau tidak. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Dan itu adalah hal yang paling mereka takuti. Karena ketika kamu tidak lagi bisa dimanipulasi, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah menerima kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas dirimu. Dan bagi beberapa orang, kenyataan itu jauh lebih sulit diterima dibandingkan kehilanganmu. Sekarang, jika manipulasi juga tidak berhasil, apa langkah mereka selanjutnya? Kita akan bahas di poin berikutnya. Poin ketiga, mereka menyebarkan kebohongan tentang Anda. Ketika berpura-pura menjadi korban tidak cukup dan manipulasi sudah tidak lagi bekerja, langkah berikutnya adalah lebih berbahaya. Mereka mulai menciptakan cerita tentangmu. Kebohongan bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa jadi mereka mulai menyebarkan informasi yang tidak benar, menciptakan narasi yang membuatmu terlihat buruk, atau membelokkan fakta agar sesuai dengan agenda mereka. Dan hal yang paling menarik dari kebohongan adalah, semakin sensasional ceritanya, semakin banyak orang yang percaya. Orang-orang lebih mudah percaya pada gosip daripada kebenaran. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena otak manusia memang dirancang untuk lebih tertarik pada informasi negatif. Secara psikologis, informasi yang menimbulkan emosi kuat lebih cepat menyebar dibandingkan fakta yang membosankan. Itu sebabnya, berita buruk lebih laku daripada berita baik. Sekarang, bayangkan ini. Suatu hari, seseorang yang dulu dekat denganmu mulai menyebarkan cerita bahwa kamu berubah. Bahwa kamu tidak lagi seperti dulu. Bahwa kamu sudah melupakan mereka sejak kamu mencapai sesuatu dalam hidupmu. Bisa juga seseorang yang tidak menyukaimu mulai menyebarkan cerita bahwa kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu lakukan. Dan yang paling melelahkan bukanlah kebohongannya itu sendiri, tapi bagaimana orang-orang bereaksi terhadapnya. Beberapa akan langsung percaya tanpa bertanya. Beberapa akan berpura-pura tidak peduli, tapi tetap mempercayainya diam-diam. Dan hanya sedikit yang benar-benar akan mencari tahu kebenarannya. Karena pada akhirnya, orang tidak terlalu peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada cerita yang paling menarik. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mulai merasa perlu menjelaskan, membela diri, mencari tahu siapa yang menyebarkan cerita itu, bahkan melawan balik. Tapi, apakah itu solusi yang terbaik? Kamu bisa menghabiskan waktu dan energimu untuk menjelaskan sesuatu kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan. Atau, kamu bisa membiarkan waktu yang membuktikan segalanya. Karena satu hal yang selalu terbukti adalah ini. Kebohongan tidak bisa bertahan lama jika tidak didukung oleh kenyataan. Semakin kamu konsisten dengan apa yang kamu lakukan, semakin sulit bagi kebohongan untuk bertahan. Jadi bagaimana cara terbaik untuk menghadapi situasi ini? Pertama, tetap tenang. Jika kamu menunjukkan reaksi berlebihan, mereka akan menganggap itu sebagai tanda bahwa kebohongan mereka berhasil. Kedua, tetap konsisten dengan tindakanmu. Orang-orang yang benar-benar mengenalmu tidak akan mudah percaya pada sesuatu yang bertentangan dengan karakter dan reputasimu selama ini. Dan ketiga, pahami bahwa orang yang menyebarkan kebohongan tentangmu sebenarnya tidak sekuat yang mereka kira.
Mereka membutuhkan orang lain untuk percaya pada cerita mereka agar bisa menjatuhkanmu. Mereka butuh reaksi darimu agar bisa merasa lebih unggul. Mereka butuh melihatmu marah, kecewa, atau sibuk membela diri agar mereka merasa punya kendali. Tapi, bagaimana jika kamu tidak memberi mereka itu? Bagaimana jika kamu tetap melanjutkan hidupmu seperti biasa, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun? Bagaimana jika kamu tidak ikut bermain dalam permainan mereka? Kemungkinan besar, mereka akan semakin frustrasi. Mereka akan mencoba cara lain. Mungkin mereka akan menyebarkan cerita yang lebih buruk. Mungkin mereka akan berusaha lebih keras untuk membuatmu jatuh. Tapi jika kamu tetap berdiri tegak, tanpa memberi mereka reaksi yang mereka inginkan, akhirnya mereka akan kehilangan minat. Dan orang-orang yang dulu percaya pada kebohongan itu, mereka akan mulai meragukan apa yang mereka dengar. Mereka akan melihat bahwa cerita yang mereka percayai tidak sesuai dengan kenyataan. Dan mereka yang masih berpegang teguh pada kebohongan itu, mereka memang tidak pernah benar-benar ingin melihatmu dalam kebenaran sejak awal. Jadi, pada akhirnya, kebohongan tidak benar-benar bisa menjatuhkanmu. Yang bisa menjatuhkanmu hanyalah reaksimu terhadapnya. Karena itu, biarkan waktu berbicara. Tetap lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada kenyataan. Sekarang, jika menyebarkan kebohongan masih belum cukup untuk menghentikanmu, langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya? Kita akan bahas di poin berikutnya. Poin keempat, mereka mencoba mengisolasi Anda. Ketika mereka tidak bisa lagi memanipulasi Anda secara langsung, ketika kebohongan yang mereka sebarkan mulai kehilangan daya tariknya, langkah berikutnya adalah lebih halus, lebih diam-diam, tetapi seringkali lebih menyakitkan. Mereka mencoba mengisolasi Anda. Isolasi sosial adalah salah satu bentuk kontrol yang paling efektif. Tidak perlu serangan langsung, tidak perlu konfrontasi terbuka. Cukup dengan menarik diri, berhenti mengajak Anda dalam percakapan, tidak lagi melibatkan Anda dalam acara, dan secara perlahan membuat Anda merasa seperti orang asing di tempat yang dulu terasa akrab. Tiba-tiba, orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Grup percakapan yang dulu ramai, sekarang terasa sepi ketika Anda berbicara. Undangan yang biasanya datang, mendadak berhenti. Bisa jadi, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja, Anda mulai menjadi berbeda. Anda tidak lagi bisa mereka kendalikan. Anda mulai berpikir sendiri, bertindak atas kehendak sendiri, tidak lagi bergantung pada mereka untuk validasi atau persetujuan. Dan itu, bagi sebagian orang, adalah ancaman. Karena bagi mereka, hubungan bukan sekadar interaksi. Bagi mereka, hubungan adalah sistem. Sebuah tatanan sosial di mana setiap orang memiliki tempatnya masing-masing. Ketika Anda mulai melangkah keluar dari sistem itu, mulai mempertanyakan norma yang dulu Anda terima begitu saja, mulai mengambil keputusan yang berbeda dari yang mereka harapkan, mereka akan menganggap Anda sebagai gangguan. Maka, mereka akan mengeluarkan Anda dari sistem itu. Bukan secara eksplisit, tetapi perlahan-lahan. Mereka berharap, dengan mengisolasi Anda akan merasa kesepian, kehilangan arah, dan pada akhirnya kembali pada mereka. Mereka ingin Anda merasa bahwa tidak ada tempat lain untuk Anda selain di dalam sistem mereka. Tapi yang tidak mereka sadari adalah isolasi, jika dipahami dengan benar, bukanlah kelemahan. Isolasi adalah kesempatan. Saat dunia di sekitar Anda mulai menjauh, saat lingkaran sosial Anda mulai mengecil, saat orang-orang yang dulu Anda percayai tidak lagi ada di sisi Anda, itulah saat yang tepat untuk bertanya, siapa diri Anda sebenarnya tanpa semua itu? Karena seringkali kita menghabiskan terlalu banyak waktu menjadi apa yang dunia inginkan dari kita, sampai kita lupa siapa diri kita tanpa semua ekspektasi itu. Dan justru dalam kesendirian, dalam ruang hening di mana tidak ada lagi suara yang mengatur jalan kita, di sanalah kita bisa mulai melihat dengan lebih jelas. Marcus Aurelius pernah mengatakan, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Banyak orang takut pada kesendirian,
Bukan karena mereka tidak bisa hidup sendiri, tetapi karena mereka takut harus menghadapi diri mereka sendiri. Mereka takut pada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika tidak ada lagi gangguan eksternal yang bisa mereka jadikan pelarian. Tapi jika Anda berani melewati tahap itu, jika Anda berani menghadapi diri sendiri tanpa rasa takut, Anda akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada persetujuan sosial. Anda akan menemukan kedamaian. Tentu saja, ini tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa tergoda untuk kembali, untuk mengabaikan kebenaran yang sudah Anda lihat, hanya demi mendapatkan kembali kenyamanan yang dulu ada. Akan ada momen di mana kesepian terasa lebih berat daripada kebebasan. Tapi ingat satu hal, mereka yang mengisolasi Anda bukanlah mereka yang benar-benar peduli pada Anda. Jika hubungan Anda dengan seseorang hanya bisa bertahan selama Anda tetap tunduk pada aturan mereka, maka hubungan itu tidak pernah benar-benar nyata sejak awal. Dan jika seseorang lebih memilih menjauh daripada menerima perubahan Anda, itu bukan kehilangan bagi Anda. Itu adalah kejujuran yang akhirnya terungkap. Jadi, biarkan mereka pergi. Jika mereka mengisolasi Anda karena Anda memilih untuk menjadi diri sendiri, itu bukan masalah Anda. Itu adalah ketidakmampuan mereka untuk menerima bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti mereka akan kembali. Bukan untuk mengendalikan Anda lagi, tetapi untuk memahami bagaimana Anda bisa tetap berdiri, bahkan setelah mereka mencoba menjatuhkan Anda. Sekarang, jika mengisolasi Anda tidak cukup untuk membuat Anda menyerah, apa langkah berikutnya yang akan mereka ambil? Kita lanjut di poin berikutnya. Poin kelima, mereka menantang kepercayaan diri Anda. Setelah mencoba mengisolasi Anda, setelah menyebarkan kebohongan dan memainkan peran korban, mereka mulai mengambil pendekatan yang lebih personal. Mereka menantang kepercayaan diri Anda. Ini bukan lagi tentang mengendalikan lingkungan sekitar Anda. Ini adalah serangan langsung terhadap pikiran dan perasaan Anda. Bukan rahasia lagi. Kepercayaan diri adalah fondasi dari banyak keputusan besar dalam hidup. Saat seseorang mulai meragukan langkah-langkah yang Anda ambil, itu bukan sekadar komentar biasa. Bisa jadi, itu adalah ujian, atau lebih tepatnya, sebuah upaya untuk membuat Anda kehilangan arah. Mereka mungkin datang dengan pertanyaan yang terdengar polos, tapi penuh dengan maksud tersembunyi. Kamu yakin bisa melakukan ini? Jangan terlalu percaya diri, nanti kalau gagal malu sendiri. Kamu merasa lebih baik dari orang lain ya, makanya begini? Kata-kata ini terdengar seperti nasihat, tetapi sebenarnya lebih mirip perangkap psikologis. Dan anehnya, semakin besar pencapaian yang Anda raih, semakin sering Anda mendengar kata-kata seperti ini. Mengapa? Karena orang yang percaya diri sulit dikendalikan. Kepercayaan diri adalah tameng yang melindungi seseorang dari manipulasi. Saat Anda yakin dengan pilihan Anda, kata-kata orang lain tidak lagi menggoyahkan langkah Anda. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh mereka, yang ingin Anda tetap berada di bawah kendali mereka. Jadi, mereka menyerang satu titik lemah yang paling berbahaya, keraguan dalam diri sendiri. Mereka tahu bahwa manusia secara alami memiliki momen-momen di mana rasa percaya diri bisa goyah. Mereka tahu bahwa satu kritik yang tepat sasaran bisa membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Dan inilah yang mereka manfaatkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka benar? Ketika seseorang meragukan kemampuan Anda, apakah itu berarti Anda benar-benar tidak mampu? Atau, apakah itu hanya cerminan dari ketakutan mereka sendiri? Banyak orang tidak suka melihat orang lain berkembang karena itu mengingatkan mereka akan stagnasi dalam hidup mereka sendiri. Ada yang merasa bahwa jika Anda bisa berhasil, maka itu berarti mereka tidak punya alasan untuk tetap diam di tempat. Daripada mengubah diri mereka sendiri, mereka lebih memilih untuk menekan Anda agar tetap berada di level yang sama dengan mereka. Dan ironisnya, semakin Anda percaya pada diri sendiri, semakin mereka berusaha menggoyahkan keyakinan Anda. Sekarang, bagaimana Anda menanggapinya? Apakah dengan marah?
Membuktikan kepada mereka bahwa Anda benar? Tidak perlu. Kepercayaan diri sejati tidak butuh validasi. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu tentangnya. Dan ini, kamu memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja." Dalam artian, bukan kata-kata mereka yang menentukan kepercayaan diri Anda, tapi bagaimana Anda memilih untuk menanggapi kata-kata itu. Seseorang bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan berhasil, tapi jika Anda tidak percaya pada kata-kata mereka, maka kata-kata itu tidak memiliki kekuatan apapun atas Anda. Mungkin sekarang Anda mulai melihat polanya. Setiap langkah yang mereka ambil, mulai dari berpura-pura menjadi korban, menyebarkan kebohongan, mengisolasi Anda, hingga meragukan diri Anda, semua itu adalah upaya untuk menarik Anda kembali ke dalam kendali mereka. Mereka ingin Anda merasa butuh validasi. Mereka ingin Anda mempertanyakan keputusan Anda sendiri. Tapi semakin Anda memahami permainan ini, semakin sulit bagi mereka untuk mempengaruhi Anda. Dan jika mereka gagal dalam upaya ini, mereka masih punya satu taktik terakhir. Bukan lagi sekadar menguji kepercayaan diri Anda. Kali ini, mereka mencoba memprovokasi emosi Anda. Kita lanjut di poin berikutnya. Poin ke-6, mereka memprovokasi emosi Anda. Setelah meruntuhkan kepercayaan diri Anda gagal, mereka beralih ke cara lain. Kali ini, mereka mencoba membuat Anda kehilangan kendali atas emosi Anda. Jika Anda sudah melewati berbagai bentuk manipulasi sebelumnya dan masih tetap teguh, mereka hanya punya satu pilihan tersisa: memancing reaksi emosional dari Anda. Mereka tahu, selama Anda tetap tenang, mereka tidak bisa menyentuh Anda. Tapi begitu Anda kehilangan kesabaran, marah, atau menunjukkan emosi yang meledak-ledak, mereka punya sesuatu untuk digunakan melawan Anda. Mereka bisa menggunakan kata-kata, tindakan, atau bahkan diam mereka untuk memancing reaksi. Lihat, akhirnya kamu marah juga. Jadi, sebenarnya kamu bukan orang yang tenang, kan? Atau orang seperti kamu memang sulit diatur. Wajar kalau orang-orang menjauh. Pernah dengar hal seperti itu? Beberapa orang akan berusaha mencari titik lemah Anda, menyerang hal-hal yang paling membuat Anda sensitif. Mereka mungkin mengungkit kesalahan masa lalu, menuduh Anda sesuatu yang tidak Anda lakukan, atau mempermalukan Anda di depan orang lain, hanya untuk melihat apakah Anda akan terpancing. Karena mereka tahu, jika Anda bereaksi dengan emosi yang tidak terkendali, mereka bisa membalikkan keadaan. Tiba-tiba, mereka bukan lagi orang yang mencoba mengendalikan Anda. Mereka bukan lagi manipulatif atau penuh kepalsuan. Tiba-tiba, Andalah yang tidak stabil, yang emosional, yang sulit dihadapi. Dan inilah jebakan yang seringkali tidak disadari. Di saat seperti ini, kendali atas diri Anda sendiri menjadi hal yang paling penting. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika seseorang mencoba membuat Anda marah, mereka sebenarnya sedang menguji seberapa mudahnya Anda dikendalikan. Dan jawaban terbaik untuk provokasi semacam ini adalah tetap tenang. Mungkin terdengar sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Anda mungkin bertanya, apakah saya hanya harus diam? Bukankah itu berarti saya membiarkan mereka menang? Tidak. Tetap tenang bukan berarti Anda membiarkan mereka menang. Tetap tenang berarti Anda tidak memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Karena begitu Anda tidak bereaksi, mereka kehilangan kendali atas Anda. Bayangkan seseorang yang terus memprovokasi, mencoba mencari cara untuk membuat Anda bereaksi. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, Anda tetap tenang. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada kata-kata berlebihan, tidak ada serangan balik. Lama-kelamaan, mereka akan frustrasi sendiri. Mereka berharap Anda marah. Mereka berharap Anda melakukan sesuatu yang bisa mereka gunakan sebagai bukti bahwa Anda bukan seperti yang Anda katakan. Tapi ketika Anda tetap tenang,
permainan mereka berakhir. Mereka mungkin akan mencoba lebih keras untuk membuat Anda terpancing, bahkan meningkatkan intensitas provokasi mereka. Tapi semakin Anda tidak terpengaruh, semakin jelas bagi mereka bahwa Anda sudah memahami permainan ini. Dan ketika seseorang tahu bahwa Anda tidak bisa diprovokasi, mereka akan kehabisan cara. Namun, bukan berarti kita harus selalu diam dalam segala situasi. Ada saatnya untuk berbicara, ada saatnya untuk menunjukkan ketegasan, tapi itu harus dilakukan dengan sadar, dengan kendali penuh, tanpa emosi yang meledak-ledak. Karena orang yang benar-benar kuat tidak pernah bereaksi secara impulsif. Mereka selalu bertindak dengan perhitungan. Mereka yang mencoba memancing emosi Anda, lambat laun akan menyadari sesuatu. Mereka tidak bisa lagi menyentuh Anda. Dan ketika mereka menyadari hal itu, mereka akan mencoba hal lain. Mereka akan mulai meniru Anda. Kita lanjut di poin berikutnya. Poin ketujuh, mereka meniru Anda. Ketika provokasi tidak berhasil, langkah berikutnya cukup menarik. Mereka mulai meniru Anda. Mungkin awalnya terasa aneh. Orang yang sebelumnya mencoba menjatuhkan Anda, kini justru mengikuti langkah-langkah yang Anda ambil. Bahkan, mungkin mereka mulai berbicara seperti Anda, berpakaian seperti Anda, atau melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka anggap tidak masuk akal. Kenapa bisa begitu? Ada dua alasan utama. Pertama, mereka ingin merusak identitas Anda dengan membuatnya terasa biasa saja. Kedua, mereka tidak ingin tertinggal, tetapi juga tidak mau mengakui bahwa Anda lebih dahulu sampai di sana. Ini terjadi di berbagai aspek kehidupan. Di lingkungan kerja, seseorang yang dulu meremehkan ide-ide Anda tiba-tiba mencoba menjalankan hal yang sama, seolah itu adalah gagasannya sendiri. Dalam pergaulan, seseorang yang dulu mengkritik gaya hidup Anda, kini mulai mengikuti kebiasaan yang Anda lakukan. Bahkan di media sosial, orang-orang yang dulu menertawakan Anda bisa jadi mulai membuat konten yang mirip dengan Anda. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Dari sudut pandang psikologi, manusia memiliki kecenderungan alami untuk meniru. Ini berkaitan dengan mirror neurons, bagian otak yang aktif ketika kita melakukan suatu tindakan, atau ketika kita melihat orang lain melakukannya. Ini adalah alasan mengapa kita bisa belajar banyak hal hanya dengan mengamati. Tetapi di luar mekanisme biologis itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi. Ketika seseorang meniru Anda, itu bisa berarti dua hal: kekaguman atau ancaman. Dalam kasus kekaguman, seseorang mengikuti langkah Anda karena mereka melihat bahwa apa yang Anda lakukan memang membawa hasil. Mereka ingin mendapatkan hal yang sama, meskipun mereka mungkin tidak ingin mengakui bahwa Anda adalah inspirasinya. Tetapi dalam kasus ancaman, peniruan dilakukan untuk menghilangkan keunikan Anda. Jika terlalu banyak orang meniru seseorang, maka orang tersebut tidak lagi terlihat spesial. Ini sering terjadi dalam dunia bisnis, ketika sebuah usaha kecil menciptakan sesuatu yang baru, lalu tiba-tiba banyak kompetitor mulai meniru dan menjual produk serupa. Dalam dunia pertemanan, seseorang mungkin meniru cara Anda berbicara atau berpikir. Bukan karena mereka mengagumi Anda, tetapi karena mereka ingin terlihat sejajar. Dalam dunia kerja, seseorang mungkin mengadopsi strategi Anda dan mengklaimnya sebagai milik mereka sendiri, hanya agar mereka tidak tertinggal. Menariknya, dalam filsafat stoikisme, imitasi bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu terganggu oleh tindakan orang lain, termasuk mereka yang meniru kita. Jika seseorang meniru Anda, itu berarti mereka telah mengakui bahwa apa yang Anda lakukan memiliki nilai. Tetapi yang membedakan antara seorang pemimpin dan seorang peniru adalah inovasi. Mereka hanya bisa mengikuti langkah yang sudah Anda buat, tetapi mereka tidak bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Disinilah pentingnya terus berkembang. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah perlombaan lari. Jika seseorang meniru Anda, mereka mungkin bisa menyamai kecepatan Anda, tetapi mereka tidak akan bisa mendahului jika mereka hanya fokus pada langkah Anda. Begitu Anda berhenti bergerak, mereka akan menyusul. Tetapi jika Anda terus maju, mereka akan selalu tertinggal. Jadi,
Bagaimana cara terbaik menghadapi mereka yang meniru Anda? Pertama, jangan merasa terancam. Jika seseorang meniru Anda, itu bukan berarti Anda kehilangan keunikan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa Anda telah menciptakan sesuatu yang bernilai. Kedua, teruslah bergerak maju. Jangan berhenti hanya karena ada orang lain yang mengikuti. Inovasi adalah cara terbaik untuk selalu berada di depan. Ketiga, lihatlah mereka sebagai bagian dari perjalanan Anda. Beberapa dari mereka mungkin akan menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dengan meniru orang lain. Mungkin mereka akan menemukan identitas mereka sendiri di kemudian hari. Dan mungkin, suatu saat nanti, mereka akan datang kepada Anda dan berkata, "Dulu, aku meniru kamu karena aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi sekarang, aku ingin menemukan jalanku sendiri." Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang siapa yang pertama atau siapa yang lebih baik. Ini tentang siapa yang terus maju tanpa takut menjadi diri sendiri. Namun, ada satu kelompok yang berbeda. Mereka tidak meniru Anda karena ingin belajar. Mereka tidak mengikuti Anda karena mengagumi. Mereka ada di sana, diam-diam, menunggu sesuatu terjadi. Mereka menunggu Anda gagal. Kita lanjut di poin berikutnya. Poin ke-8, mereka menunggu Anda gagal. Mereka telah mencoba segalanya. Manipulasi, provokasi, bahkan fitnah. Tapi Anda tetap bertahan. Tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dihentikan. Maka mereka menunggu. Menunggu momen di mana Anda tergelincir. Menunggu saat di mana Anda melakukan kesalahan, sekecil apapun, agar bisa berkata, "Tuh kan, aku sudah bilang." Ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah bentuk lain dari perasaan tidak nyaman melihat seseorang yang terus melangkah maju. Bukan karena mereka benar-benar membenci Anda. Kadang, mereka hanya takut pada kenyataan bahwa jika Anda berhasil, mereka tidak lagi punya alasan untuk tetap berada di tempat yang sama. Di dunia kerja, seseorang yang diam-diam iri mungkin berharap suatu hari atasan akan melihat celah dalam kinerja Anda. Di lingkungan sosial, teman lama yang merasa tertinggal mungkin diam-diam menunggu Anda tersandung, hanya agar mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Bahkan di keluarga, ada saat di mana seseorang yang merasa tidak cukup dihargai, bisa saja lebih senang melihat Anda gagal daripada melihat Anda berhasil. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sukses Anda mengingatkan mereka pada sesuatu yang tidak ingin mereka akui. Bahwa mereka juga sebenarnya bisa, tapi mereka memilih untuk tidak mencoba. Fenomena ini ada penjelasannya. Psikologi menyebutnya Schadenfreude, kepuasan tersembunyi yang dirasakan seseorang ketika melihat orang lain gagal. Ini bukan sesuatu yang mereka sadari, tetapi di dalam otak, area yang sama yang memproses rasa puas dan kebahagiaan bisa aktif ketika seseorang yang dianggap sebagai pesaing mengalami kemunduran. Mereka tidak akan mengatakannya terang-terangan, tapi Anda bisa melihatnya. Senyuman kecil ketika mereka mendengar kabar buruk tentang Anda. Nada suara yang sedikit terlalu antusias saat mereka berkata, "Serius? Wah, gimana ceritanya?" Atau ekspresi puas yang berusaha mereka sembunyikan ketika Anda menghadapi kesulitan. Maka, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan pernah berhenti hanya karena seseorang menunggu Anda gagal. Setiap orang yang sukses akan memiliki orang-orang yang diam-diam mengamati, berharap mereka jatuh. Itu bukan urusan Anda, itu urusan mereka. Kedua, jangan buang energi untuk membuktikan diri pada mereka. Jika Anda terobsesi untuk menunjukkan bahwa mereka salah, Anda hanya akan kehabisan tenaga. Tetaplah melangkah ke depan, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi karena itu adalah perjalanan Anda sendiri. Ketiga, pahami bahwa kegagalan bukan sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menjatuhkan Anda, kecuali jika Anda membiarkannya. Anda bisa gagal, dan itu tidak masalah. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi yang mereka harapkan adalah kegagalan yang membuat Anda menyerah. Itu yang mereka tunggu.
Jadi, jangan berikan itu kepada mereka. Bayangkan seseorang yang sudah menunggu lama melihat Anda jatuh. Mereka sudah membayangkan saat di mana mereka bisa berkata, "Akhirnya, dia gagal juga." Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anda bangkit lebih kuat, dan kini mereka tidak tahu harus berkata apa. Karena pada akhirnya, mereka yang menunggu Anda gagal akan dihadapkan pada dua kemungkinan. Jika Anda jatuh dan menyerah, mereka mendapatkan pembenaran untuk tetap berada di tempatnya. Tapi jika Anda jatuh dan bangkit kembali, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa alasan mereka untuk tidak mencoba selama ini tidak lebih dari sekadar ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Dan di titik itu, tanpa mereka sadari, Anda bukan lagi seseorang yang mereka benci. Anda adalah seseorang yang diam-diam mereka kagumi. Karena siapa yang bisa membenci seseorang yang sudah jatuh berkali-kali, tapi selalu berdiri kembali? Jadi biarkan mereka menunggu. Mereka bisa duduk diam di pinggir jalan, menunggu Anda jatuh. Sementara itu, Anda tetap berjalan, tetap melangkah maju. Dan mungkin, pada akhirnya, mereka akan menyadari sesuatu, bahwa Anda tidak akan gagal hanya karena mereka menginginkannya. Bahwa keberanian untuk terus melangkah adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka tiru. Dan ketika mereka akhirnya menyadari hal itu, tanpa mereka sadari, Anda sudah jauh di depan. Kesimpulan, bagaimana menjadi tak terhentikan di tengah tantangan? Pada akhirnya semua ini bukan tentang mereka. Bukan tentang orang-orang yang mencoba mengendalikanmu. Bukan tentang mereka yang memanipulasimu, menyebarkan kebohongan, atau menunggu saat kau jatuh. Ini tentang dirimu, tentang seberapa jauh kau bisa melangkah tanpa terpengaruh oleh gangguan di sekelilingmu. Karena mereka akan selalu ada, mereka yang ingin menjatuhkanmu, mereka yang merasa terganggu dengan keteguhanmu, mereka yang lebih suka melihatmu gagal daripada harus mengakui bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Tetapi yang membedakanmu dari mereka adalah ini: kamu tetap berjalan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, setiap langkah yang kau ambil menuju kebebasan akan selalu ada yang mencoba menarikmu kembali. Mereka akan berpura-pura menjadi korban. Mereka akan mencoba memanipulasimu. Mereka akan menyebarkan kebohongan. Mereka akan mencoba mengisolasi dan menantang kepercayaan dirimu. Mereka akan memprovokasi emosimu, menirumu, dan diam-diam menunggu saat kau gagal. Tapi apakah itu akan menghentikanmu? Tidak, karena kau tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka berpikir bahwa mengendalikan seseorang berarti menguasai hidupnya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Semakin mereka berusaha mengendalikanmu, semakin besar bukti bahwa mereka tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Mereka hanya mencoba mengontrol orang lain karena tidak bisa mengontrol hidup mereka sendiri. Jadi, apa langkah selanjutnya? Sederhana. Jangan berhenti. Jangan membiarkan perasaan takut akan opini orang lain menghentikanmu. Jangan membuang waktumu membalas serangan yang tidak perlu. Jangan menurunkan kecepatan hanya karena ada yang tidak nyaman melihatmu melaju. Jalan terus. Jangan biarkan kebencian mereka mengubah siapa dirimu. Jika kamu berhenti hanya untuk menjelaskan siapa dirimu pada mereka yang tidak ingin memahami, maka kamu telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Tetaplah diam, tetaplah melangkah, dan biarkan hasil berbicara lebih keras daripada perkataan siapapun. Mungkin hari ini mereka menertawakanmu, tapi suatu hari nanti, tanpa mereka sadari, mereka akan bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bertahan. Bagaimana kamu bisa tetap berdiri di saat mereka berpikir kamu sudah seharusnya tumbang. Bagaimana kamu bisa terus melangkah tanpa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Dan saat mereka menyadari itu adalah saat di mana kamu benar-benar menang. Bukan karena kamu ingin menang atas mereka, tapi karena kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, hanya itu yang benar-benar penting.